Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu subhanahu wa ta'ala hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad mattasalat aynun min nadhar wa udhun bi khabar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar. Allahumma ya Rabbana allimna at-ta'wila wa faqihna fid din warzuqna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. A'inna ya Rabbana ala fahmi kitabika wal amali biha wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memudahkan kita untuk bisa bergabung di acara mulia ini, majelis tafsir. Semoga Allah benar-benar kelak mengumpulkan kita dengan para ahli Quran, para ahli tafsir, dan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan itulah yang hendaknya selalu ada di hati kita, harapan sekaligus panjatan dan permohonan, harapan sekaligus upaya menyambungkan perkumpulan dan pertemuan kita saat ini dengan perkumpulan kelak setelah kehidupan di dunia ini. Jadi kalau bisa jangan sampai hati kita sepi dan kosong dari harap dengan urusan nanti setelah kehidupan di dunia. Apapun yang kita lakukan saat ini di dunia, hendaknya harus ada lintasan di hati kita untuk kita hubungkan dengan perkumpulan kelak di surga dengan Nabi Muhammad SAW. Apapun yang kita lakukan, hendaknya sadar bahwasanya yang aku lakukan saat ini harus bisa menjadi sebab aku berkumpul nanti di surga dengan Rasulullah. Kalau tidak, maka murni itu adalah urusan dunia yang tidak akan kita bawa di akhirat dan tidak akan menjadi muqaddimah kebahagiaan kita di akhirat. Apapun itu pekerjaan, biarpun katanya majelis taklim, biarpun katanya majelis Quran, majelis zikir, jika ternyata hati kita tidak berharap lalu menyadari kalau disinilah sebab kita kelak sambung dengan Nabi, maka ketahuilah orang tersebut akan sia-sia. Maka terus hadirkan kesadaran dan niat panjatan doa, semoga apa yang kita lakukan saat ini dari berkumpul di majelis ini ataupun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dimanapun kita berada dan bentuk apapun itu kebaikan, jangan lupa sambungkan dengan Nabi Muhammad SAW. Baik, kita langsung kepada majelis tafsir. Kita sudah sampai kepada surat Al-Maidah ayat ke 100, ayat ke 45, 46, 47 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa? Ayat 47. Ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun.
wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum wa khadharhum ay yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allahu ay yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Hendaknya ahli Injil, kaum Nasrani yang sesungguhnya, yang masih berpegang dengan Injil yang benar, masih ingat bahwasanya kitab selain Al-Quran, Allah menugaskan para pemuka-pemuka agama mereka untuk menjaga bimastuhfidu, seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Mereka punya tugas untuk menjaga. Artinya Allah tidak menjamin kitab suci itu terjaga, tapi Allah memerintahkan mereka untuk menjaga, diminta mereka itu untuk menjaga. Dan di saat mereka sudah tidak amanah lagi, mulai dari yang menyembunyikannya, menyembunyikan kebenaran atau menyembunyikan firman, atau tidak menyembunyikan tapi merubah, atau tidak merubah tapi membuat ayat-ayat palsu yang dinisbatkan atau diatasnamakan Allah. Ini pelanggaran mereka. Maka terjadilah perubahan, dan itulah yang terjadi di semua kitab suci selain Al-Quran. Kalau Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kami yang menurunkan Al-Quran, Allah yang menurunkan Al-Quran, maka Allah yang menjaga. Berbeda dengan semua kitab suci, Allah tugaskan untuk mereka bimastuhfidu, seperti yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Allah memerintahkan mereka untuk menjaga. Di saat nabi-nabi mereka masih ada terjaga, maka mereka, karena nabi mereka adalah benar dan jujur. Tapi di saat kepada para ulama mereka, banyak di antara mereka yang merubah. Tapi ada sisa-sisa dari mereka, seperti akan disebutkan, sisa-sisa dari mereka yang tetap menjaga kebenaran, tapi mereka tidak banyak. Tapi tantangan mereka sangat berat, karena yang jujur harus berurusan dengan yang tidak jujur. Orang baik dari kaum Yahudi dan Nasrani harus berurusan dengan jumhur, kebanyakan orang yang menggunakan agama untuk kepentingan hawa nafsu mereka, sehingga sangat sedikit. Tapi ada, seperti nanti terbukti Sayyidina Abdullah ibn Salam, anaknya seorang tokoh Yahudi yang masih menyimpan firman-firman yang benar. Bahkan waktu Abdullah bin Salam masuk Islam, bagaimana engkau tahu Nabi Muhammad sebagai Nabi? Aku sudah membaca di kitab suci yang disimpan oleh orang tuaku, bahkan aku lebih mengenali Nabi Muhammad daripada aku mengenali anakku, karena sangat jelas di kitab suci tersebut. Sehingga mencari Rasulullah, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kampungnya, meninggalkan untuk mencari Nabi SAW. Abdullah ibn Salam adalah anaknya tokoh Yahudi. Ada sisa-sisanya, tapi tidak banyak seperti itu. Tapi banyak di antara mereka telah merubah. Termasuk Injil pun demikian. Kalau sudah disebut Injil, ini adalah kitab suci yang benar. Tapi Injil yang selama ini beredar di kalangan mereka sendiri berbeda kok. Tidak usah umat Islam. Di kalangan mereka pun dia cetakan, mungkin cetakan berbahasa Inggris dengan berbahasa Perancis pun banyak penerjemah pun kebingungan, sehingga kalau menerjemahkan kitab suci mereka seperti menerjemahkan sebuah kitab. Kalau kurang paham dengan bahasa ini, nyari bahasa yang lain, dan ternyata setelah diterjemahkan banyak perbedaan antara Sayyidina Isa itu dilahirkan atau diciptakan, itu juga ada perbedaan.
Sebagian mengatakan dilahirkan, sebagian lagi dituliskan diciptakan. Bingung gimana dilahirkan dengan diciptakan, perbedaan di sini. Ini. Jadi Injil yang sesungguhnya adalah benar, dan hendaknya ahli Injil itu memberi hukum kepada pengikut mereka adalah dengan Injil. Dan ancaman juga bagi siapapun dari kaum Yahudi dan Nasrani termasuk kaum muslimin, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun, barang siapa yang tidak menjalankan hukum sesuai dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang fasik. Fasik itu adalah pelaku dosa besar, pelanggaran besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang berjajar 3 ayat yang beriringan. Yang pertama, faulaika humul kafirun, barang siapa yang menjalankan hukum selain hukum Allah, mereka adalah kafir. Yang kedua, faulaika humul zalimun, mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim. Yang ketiga adalah faulaika humul fasikun, mereka telah melakukan kefasikan. Ini berlaku untuk orang Yahudi, berlaku untuk orang Nasrani, berlaku juga untuk kaum muslimin. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan ayat itu hanya untuk orang Yahudi saja dan orang Nasrani. Dijawab oleh jumhur mufassirin ahli tafsir tidak. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Yang dianggap adalah lafadznya itu maknanya kemana. Ternyata maknanya berlaku untuk kita. Maka dari orang Islam yang menjalankan hukum selain hukum Allah, maka ada di antara mereka yang kafir, ada yang di antara mereka disebut sebagai seorang yang zalim, ada di antara mereka yang disebut sebagai orang yang fasik. Jangan dipukul rata seperti sebagian orang yang menghukum rata seperti kaum Khawarij, pelaku dosa besar dianggap sebagai seorang kafir, memakai ayat yang pertama, lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, pakai itu saja. Maka siapapun yang tidak menjalankan syariat, pelaku dosa gede adalah kafir. Itu juga salah. Akidah kita ahli sunnati wal jamaati ada membedakan antara orang melanggar Allah sampai keluar dari iman, namanya kafir. Ada orang yang menjalankan perintah Allah tapi tidak keluar dari iman, dilihat jika itu ada urusan dengan sesama maka disebut zalimin, faulaika humul zalimun. Jika hal itu urusan pribadi dia, dosa pribadinya yang tidak sampai kafir, maka itu disebut fasikun, orang-orang fasik. Dibedakan oleh para ulama. Nah, sekarang orang ahli Injil diperintahkan untuk menjalankan Injil untuk mereka. Wa anzal, kemudian setelah selesai begitu, jadi tugas mestinya orang Yahudi hendaknya menerapkan hukum mereka yang ada di dalam kitab Taurat. Orang Nasrani hendaknya menerapkan hukum yang ada dalam kitab Injil. Aslinya begitu undang-undangnya. Akan tapi ternyata mereka tiba-tiba datang kepada Nabi SAW, tiba-tiba bertanya, bagaimana ini kalau ada orang berzina hukumnya? Kisah berzinaan ceritanya saat itu. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada orang datang kepadamu dari orang di luar agamamu, maka hendaknya kau beri hukum, kau beri hukum seperti yang Allah berikan kepadamu. Sebab hukum yang Allah berikan kepadamu, wahai Muhammad, tidak akan berbeda dengan hukum yang dahulu. Karena tidak ada perbedaan tentang keimanan dan sebagainya. Tentang keimanan, tentang hukum-hukum itu tidak ada perbedaan. Nanti hanya ada perbedaan sesuatu yang tidak sampai urusan dengan akidah, dengan keimanan. Dan termasuk hukum-hukum seperti hukum rajam, hukum kisos, potong tangan, semuanya itu ada di dalam agama yang terdahulu dan agama sekarang. Maka Nabi disuruh untuk memberikan hukum seperti yang kau ketahui, seperti yang Allah turunkan kepadamu. Maka di saat Nabi memberikan hukum seperti itu, mereka bingung. Iya kok sama, cuman kita sembunyikan ini. Dan Nabi bukan mengintip dulu gimana sih di Taurat yang sesungguhnya. Nabi diberi hukum oleh Allah untuk dijalankan, diterapkan kepada mereka. Ternyata oh kok sama. Dan Nabi mengatakan, dan ini Muhammad mengatakan dari Allah. Sehingga diam-diam mereka itu dengan begitu tuh pukulan berat, harus beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi lagi-lagi ketahuilah kesombongan mereka tidak bisa menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Wa anzalna ilaikal kitab, wahai Muhammad, aku turunkan, aku beri engkau kitab suci Al-Quran yang sama sekali tidak ada perbedaan dengan kitab terdahulu.
urusan keimanan dan sebagainya, tidak ada. Jadi ilmu keimanan mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad tidak ada perbedaan. Beriman kepada Allah yang maha tunggal, yang maha dahulu. Sifat 20 itu juga ada. Kalau seandainya dijelentrehkan kepada orang terdahulu, seandainya Abul Hasan al-Asy'ari dan kaum Asy'ariyah hidup pada zaman dahulu juga mengatakan iya, kebenaran ya seperti itu. Sifat Allah nggak akan berubah dari masa ke masa. Hanya perkembangan ilmu pengetahuan dalam urusan menertibkan ilmu ini ada sangkut pautnya dengan problem dan subhat atau hal-hal yang masuk kepada Islam sehingga perlu dibersihkan lagi, sehingga muncul Imam Abul Hasan Asy'ari misalnya untuk menjelaskan tentang akidah Asy'ariyah, dan beliau tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Kalau seandainya Abul Hasan Asy'ari duduk dengan Sayyidina Musa alaihissalam sama akidahnya, itu harus kita yakini. Jadi Abul Hasan al-Asy'ari tidak mendatangkan sesuatu yang baru, akan tapi di saat sesuatu yang baru itu banyak berpelepotan dengan kekotoran, dibersihkan lagi, setelah itu kotorannya keluar, maka sebetulnya itu kembali, maka menjadi kembali asli seperti yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dianggap kalau kita menyebut Abul Hasan al-Asy'ari lalu oh ini adalah orang baru membawa akidah yang baru. Oh tidak, waktu itu ada fitnah akidah dari kaum Jabariyah, Qadariyah, kaum Mu'tazilah, dan banyak akidah-akidah yang berbeda dengan akidah yang benar, bahkan bukan saja sekedar berbeda sampai bertentangan. Maka itu diberesin oleh Imam Abul Hasan Asy'ari, dipangkas semuanya, benalu-benalunya dipinggirkan, menjadilah pohon indah akidah ahli sunnati wal jamaati. Dan akidah itu kalau dipaparkan kepada Sayyidina Isa alaihissalam, oke, aku terima itu, karena memang sama, tidak ada perbedaan. Begitu juga disodorkan kepada Sayyidina Musa alaihissalam, tidak akan ada perbedaan. Kepada Sayyidina Ibrahim tidak ada perbedaan. Kalaupun seandainya disodorkan kepada Sayyidina Adam alaihissalam, sama. Urusan keimanan akidah. Baru nanti ada perbedaan di dalam urusan-urusan furu'. Masalah ini boleh, masalah menutup aurat ada perbedaan dari kemudian urusan pernikahan, urusan yang sifatnya adalah tidak ada hubungannya dengan akidah keimanan, maka itu bisa saja berbeda dan berubah. Dan disebutkan juga ada cara berpikir, dan memang Allah buat seperti itu yang berbeda-beda, akan tapi harus bersandarkan kepada sesuatu yang jelas, ada usulnya, ada dasar-dasar berpikir. Kalau dalam Islam orang boleh berpikir sebebas-bebasnya, akan tapi tetap harus ada rambu-rambunya. Jadi bebas dalam rambu, bebas dalam koridor, bebas dalam aturan, tidak boleh bebas tidak ada batas. Kalau bebas tidak ada batas, itu bukan agama. Agama itu akan selalu ada, pergilah, lakukanlah, dan jangan lakukan. Karena apa? Jangankan agama, semua perkumpulan yang dibuat oleh seseorang pun, biarpun itu kumpulan preman yang semoga Allah berikan hidayah kepada mereka, mereka juga ada aturan. Lo jangan begini lo ya, ada, lo kok ada jangannya? Nggak ada. Kamu jangan begini lo ya, mana ada. Hotel pun juga begitu, tidak boleh begini, tidak begini, harus begini, harus begini. Semua dalam kehidupan itu harus ada lakukan dan jangan, ada lakukan dan jangan, lakukan dan jangan. Itu sudah umum, wajar. Maka tidak usah kaget lah kalau tiba-tiba ada dalam Islam larangan mengikuti perayaan orang ini, jangan mengucapkan selamat ini, jangan ini. Kok bingung orang? Semua rumah tangga itu ada aturannya. Di rumahmu ada peraturan. Yang nggak ada aturannya ini bukan cara hidup. Di rumahmu ada aturannya. Jangan keluar malam nona ya. Kenapa tidak boleh? Bahkan bebas saya keluar malam, boleh gitu. Dan aturan yang tertulis dan tidak tertulis itu sudah umum, wajar. Baik, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, wahai Muhammad, aku telah turunkan kepadamu kitab suci Al-Quran yang dengan kebenaran yang mencakup semua kebenaran yang pernah dibawa oleh Nabi terdahulu dan tidak ada perbedaan. Musaddiqan, ternyata Al-Quran punya fungsi musaddiq, membenarkan lah ini indah, membenarkan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi terdahulu, sehingga Al-Quran mengatakan Injil adalah firman Allah, Taurat adalah firman Allah, Zabur adalah firman Allah, dan juga suhuf-suhuf yang diberikan kepada para Nabi termasuk Nabi Musa dan Ibrahim adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Musaddiq, Nabi membenarkan. Begitu juga Nabi terdahulu membenarkan Nabi akhir zaman yang akan datang, Nabi Muhammad. Sehingga kalau ada Nabi terdahulu kok mengingkari Nabi berikutnya, kalau ada mengingkari Nabi Musa, itu langsung nggak dianggap Nabi dan kafir itu. Jadi semua Nabi itu saling mengakui tentang keberadaan Nabi tersebut. Sayyidina Musa alaihissalam mengakui keberadaan Sayyidina Isa. Dan bahkan bukan saja
nabi yang terdahulu, nabi yang akan datang pun disebutkan di dalam kitab suci mereka, dan mereka harus mengakui. Kalau tidak mengakui, bukanlah nabi lagi. Begitu juga nabi akhir zaman mengakui nabi yang terdahulu, sehingga dikatakan musaddiqan. Al-Quran yang dibawa oleh nabi dengan membawa kebenaran adalah pembenar, mengatakan Injil benar, Taurat benar, Zabur benar, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, dan suhuf-suhuf yang lainnya adalah benar. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, lima baina yadayhi, semua yang datang kepada nabi dari orang-orang yang membawa kitab. Jadi Alkitab yang pertama dengan Alkitab yang kedua beda. Alkitab yang pertama adalah Al-Quran, Alkitab yang kedua adalah kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada nabi terdahulu. Jadi Al-Quran yang engkau bawa, hai Muhammad, membenarkan keberadaan kitab suci mereka, kebenaran yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Wa muhaiminan alaihi, bahkan itu yang menjaga. Faham makna menjaga? Yang menjaga, yang mengawasi. Ya, namanya menjaga harus paham dong maknanya. Artinya apa? Jika di situ ada penyelewengan, kalau berbeda dengan Al-Quran, itu mesti penyelewengan. Karena yang menjaga adalah Al-Quran, muhaimin. Kalau yang jaga salah, ya nggak ada. Yang jaga ini benar, maka yang jaga ini. Kalau ada penjaga, ada makan bakar, makan tanaman namanya. Yang menjaga itu harus tahu yang dijaga. Maka kebenaran yang ada di dalam kitab terdahulu adalah ada di dalam Al-Quran. Dan makna muhaimin di sini sekaligus musaddiq, pertama membenarkan bahwasanya yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil adalah benar. Kemudian setelah itu menjadi muhaimin, kalau ternyata ada sesuatu yang enggak benar, dibenarkan oleh Al-Quran. Tidak benarnya bukan dari zatnya Taurat itu tidak benar, akan tapi di saat terjadi perubahan yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka, yang dilakukan oleh mereka pemuka-pemuka agama yang mementingkan hawa nafsu mereka, maka untuk mengetahui benar tidaknya dikembalikan kepada Al-Quran sebagai muhaimin, muhaiminan. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka wahai Muhammad jangan ragu engkau untuk menerapkan hukum kepada mereka, karena bagi mereka yang kenal, yang benar-benar masih berpegang dengan Taurat yang benar, Injil yang benar, akan mudah untuk menerima ajaranmu, karena tidak akan ada perbedaan. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwaahum, jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Maksudnya apa? Bukan hawa nafsumu wahai Nabi Muhammad, bukan. Nabi Muhammad tidak akan tertundukkan oleh hawa nafsu yang buruk, karena Nabi Muhammad adalah disucikan. Tidak ada terlintas, jangan terlintas Nabi Muhammad punya hawa nafsu yang buruk, tidak. Wa may yantaqiu ayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, Nabi tidak berucap kecuali wahyu. Akan tapi ahwaahum, nah ini maksudnya apa? Kebenaran harus kau sampaikan, jangan kau ikuti mereka. Kalau mereka ingin merubah hukum, jangan lalu berkata, lah itu kan di kalanganmu sendiri. Oh enggak, tegakkan. Selagi mereka bertanya kepadaku, minta kepadamu, kan kisahnya mereka minta kepada Nabi Muhammad untuk beri hukum, berikan hukum seperti yang engkau ketahui dari kitab sucimu wahai Muhammad. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwaahum amma ja'ak. Jadi jangan kau ikuti hawa nafsu mereka, jangan kau ikuti hawa nafsu itu yang sudah berubah sesuai dengan siapa mereka. Kalau pemimpin-pemimpin agama mereka merubah kitab suci mereka, jangan kau ikuti itu salah. Yang urusan dunia mereka, pakar politik mereka yang merubah demi kepentingannya, ya jangan kau ikuti. Nah ini sekaligus kalau kita terapkan di dalam kaum muslimin juga, yang perlu kita ikuti adalah siapapun yang berpikir tentang Islam karena Allah dan karena Rasulullah, bukan berpikir tentang Islam menuruti hawa nafsu mereka. Dan itu khitab untuk Nabi Muhammad. Akan tapi sebagai ulama warasatul anbiya pun harus paham, jika engkau menjalankan hukum, jangan mengikuti pikiran-pikiran mereka dan hawa nafsu mereka, tapi hendaknya kau tegakkan syariat Nabi Muhammad SAW dengan benar, dan karena Allah, karena Rasulullah SAW. Wala tattabi ahwaahum amma ja'aka minal haqq, datang kepadamu itu kebenaran. Dan benar para nabi pun hendaknya juga bisa mendengar ini. Kau berurusan dengan bermacam-macam kelompok tuh di sana tuh, bermacam-macam model manusia,
Akan tapi jangan sampai engkau menegakkan hukum selain hukum yang engkau fahami dari kitab suci Al-Quran dan dari apa yang diambil oleh para ulama dari Nabi Muhammad SAW. Ini rumus yang tidak boleh diganggu. Harus likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan ingat wahai Muhammad, sengaja aku buat pengikut agama Nasrani, pengikut agama Yahudi, pengikut agama Nasrani, pengikut agama Nabi Musa alaihissalam dari kaum Yahudi. Dan begitu juga ada bersamaan juga ada waktu ada Nabi Lut dan sebagainya, ada kelompok-kelompok tertentu. Dan memang setiap ajaran para nabi itu adalah untuk kaumnya saja, harus diketahui itu, untuk kaumnya saja, bukan untuk kaum yang lainnya. Jadi Nabi Lut diutus untuk kaumnya, Nabi Musa untuk kaumnya, Nabi Isa juga untuk kaumnya, Nabi ini untuk kaumnya, untuk kaumnya. Jadi kitab suci yang diturunkan Allah kepada mereka ya berlaku untuk menyelesaikan problem kaumnya, dan harus menyelesaikan problem karena dari Allah. Cuman karena mereka itu diutus untuk kaumnya, ya problem yang diselesaikan problemnya arifatnya ya regional, kalau bahasa kita ya terbatas dengan wilayahnya. Jadi tidak bisa nanti untuk problem yang kaum yang lain bisa diselesaikan dengan hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi tersebut. Akan tapi setelah itu lihat, bersama berjalannya waktu, berganti zaman, lihat hubungan manusia dengan manusia semakin mudah dari masa ke masa, dan perlu diberi oleh Allah penutup para nabi. Dan namanya penutup para nabi ini nggak mungkin kalau hanya diutus untuk sekelompok kaum, karena kalau namanya penutup selesai setelah itu, nggak ada nabi setelah nabi. Maka ciri-ciri nabi penutup harus membawa sebuah undang-undang yang bisa menyelesaikan semua problem kaum tersebut, sehingga Nabi Muhammad diutus untuk semesta, bukan hanya untuk kaum Arab saja. Sehingga belum beriman jika ada orang mengatakan Nabi Muhammad diutus hanya untuk orang Arab saja, biarpun dia berasyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-ba'uthi lil Arab faqat, tidak iman. Ada, jadi ada kaum yang mengakui Nabi dari kaum Aisawiyah, itu ada satu kelompok percaya Nabi Muhammad Nabi, cuman mereka meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu hanya diutus untuk orang Arab. Ini juga belum beriman. Harus meyakini Nabi Muhammad diutus untuk semesta. Lah, Nabi Muhammad diutus untuk semesta, diberitahu bahwasanya ada kelompok-kelompok agama, dan dibuat oleh Allah semacam itu. Memang dibuat oleh Allah semacam itu. Allah kalau menjadikan satu model bisa dari masa ke masa, tapi Allah ingin memilah dan memilih di antara mereka siapa yang akan terus berjuang untuk mendapatkan prestasi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari agama-agama Yahudi, agama Nasrani, dan itu juga bisa diterapkan pada zaman sekarang. Urusan akidah keimanan satu tidak bisa berubah. Akan tapi lihat, nanti ada cara berpikir, ada istilah madhab, akidah ahli sunnati wal jamaati. Di situ ada kelompok madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Syafi'i, Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam akidah ada Al-Maturidiyah dan Asy'ariyah. Di situ ada cara berpikir, tapi harus kembali kepada satu sumber, yaitu kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran dan hadis Nabi di dalam Islam. Dan juga dari kitab-kitab suci yang lainnya pun demikian, mereka harus mengerucut kepada Al-Quran. Jadi maka orang Yahudi yang masih berpegang kepada kitab suci mereka dan mereka iman dengan benar lalu tidak tertipu oleh hawa nafsu mereka, pasti mereka beriman kepada Nabi Muhammad, tidak bisa tidak. Dan orang Nasrani pun demikian, asalkan mereka tidak dikuasai oleh kesombongan, masih beriman kepada kitab suci mereka dengan benar lalu menjalankan Injil mereka dengan benar, pasti mengikuti agama Nabi Muhammad. Dan itu disebutkan pada zaman Nabi, kisah-kisah orang Nasrani dari Mesir, orang Nasrani dari negeri-negeri yang berbeda, negeri yang lain, beriman langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan menunggu-nunggu dari kaum Habasyah di sana, lihat, mendengar berita Nabi Muhammad, menanti, bahkan menunggu kapan akan datang pengikut Muhammad ke sini. Di saat datang disambut, karena apa? Mereka membaca kitab suci yang benar dari kaum Nasrani.
Mereka menunggu, bahkan setelah sahabat Nabi datang mereka langsung bergabung dan masuk Islam. Itu yang benar. Nah, akan tapi lihat perbedaan ini ternyata ada maksud dari Allah Subhanahu wa taala agar ada kompetisi di situ, semacam upaya untuk menuju kepada kebenaran dengan upaya dan usaha mereka. Disebutkan walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan. Allah mampu menjadikan umat ini satu model. Allah pun bisa menjadikan Islam itu ahli sunnati wal jamaati saja. Bisa. Nggak ada yang nyeleweng, nggak bisa. Allah mampu. Akan tapi sengaja Allah buat semacam itu untuk apa? Walakin liyabluwakum, untuk menguji kalian ini. Yang berpegang kepada akidah yang benar, apa yang kau lakukan? Lihat. Kalau tidak ada tantangan dari orang-orang akidahnya berbeda ini, kayaknya kita tidur terus. Dan tidak berjuang, tidak ada inisiatif membuat macam stasiun radio, televisi, program dakwah, hanya begitu saja karena umat saya aman-aman saja. Ternyata Allah membuat itu semuanya adalah bagi ahlil haq, biar tetap memperjuangkan kebenaran sehingga terus naik pangkat di hadapan Allah. Liyabluwakum, untuk menguji kalian, fima atakum, apa yang datang kepada kalian. Fastabiqul khairat. Lah, intinya adalah hendaknya kalian berlomba-lomba di dalam menggapai kebenaran, berlomba. Dan perlombaan ini tidak akan bisa ramai semangat kalau tidak ada lawannya, kan? Ayo berlomba lari, dengan siapa? Sendiri. Oh ya, sakit kamu. Harus didatangkan lawan. Makanya kita tidak usah terlalu pusing dengan adanya sunnatullah, sudah adanya orang yang berbeda dengan kita. Itu mulai dari zaman Nabi pun ada yang melanggar, bertentangan dengan Nabi. Akan tapi jadikan itu semua pemacu kita untuk fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Tapi tidak boleh ridho, kemaksiatan ada. Akan tapi di saat ada kemaksiatan kita benci kemaksiatannya. Oke. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Tidak cukup dengan benci. Allah membuat kemaksiatan di situ tuh untuk apa? Bukan sekedar untuk menjerumuskan orang itu agar di neraka jahanam, tidak. Untuk menggugah dirimu itu loh, berjuang atau tidak. Coba kalau aman, tidak ada kemaksiatan, ya tentrem saja, tenang saja sedang. Ya, tidak pernah ada ibadah yang namanya jihad. Tidak ada keluar duit untuk membiayai ke orang untuk menghentikan kemungkaran karena sudah aman-aman. Ternyata Allah buat dari masa ke masa tetap semacam itu. Bahkan dari masa termulia pun ada orang yang betul-betul menampakkan diri mereka sebagai lawan dari orang-orang kufar. Ada orang yang menipu seolah jadi kawan, tetapi ternyata mereka lawan, munafik ada. Nabi sendiri punya kaum munafikin kok. Tujuannya apa? Untuk fastabiqul khairat, agar berlomba. Lihat, makanya ahlil haq siang malam tidak tidur, berusaha untuk bagaimana menegakkan kebenaran. Di hadapan siapa? Di hadapan manusia, untuk Allah. Maksudnya di hadapan orang yang berbeda, untuk Allah kita. Artinya di hadapan Allah tetap. Akan tapi menghentikan, menghadapi kemungkaran, kebatilan karena Allah. Nah ini fastabiqul khairat. Maka jangan adem ayem, berarti tidak punya iman. Liyabluwakum, untuk menguji. Ini hatinya ini tergugah enggak? Wong ada Nabi Muhammad diolok kok diam saja. Mana fastabiqul khairat? Ada Al-Quran misalnya direndahkan, loh kok diam saja misalnya. Loh kamu ini apa? Mana fastabiqul khairat? Allah buat itu. Allah bisa saja membungkam orang itu untuk tidak merendahkan Nabi, bisa kok. Allah yang menciptakan mulut mereka semuanya. Allah maha kuasa untuk menghentikan mulut-mulut orang-orang itu, tangan-tangan mereka dari menulis yang merendahkan Nabi dan Al-Quran dan Islam. Mampu Allah. Tapi kenapa Allah biarkan itu semuanya? Untuk menguji kita ini loh, mau berjuang atau tidak. Jangan sampai kita menjadi orang yang cuek bebek, tidak ada kecemburuan. Berarti ya sudah, misalnya apa? Kenapa kau tidak berjuang? Ya saya tidak merasa menjadi, misalnya loh, ada perlombaan lari itu saja deh, ya ada perlombaan lari, hadiahnya besar loh Bu, hadiahnya besar. Perlombaan lari hadiahnya adalah yang berhasil dapat, yang nomor 1 dapat 100 juta, nomor 2 dapat, yang nggak berhasil pun dapat 1 juta. Baik, kira-kira yang punya kaki bakal ikut lari atau tidak? Semuanya bakal ikut. Yang nggak ikut berarti nggak punya kaki. Gimana saya bisa lari? Oh ya sudahlah. Berarti sekarang itu Anda itu punya apa? Islam direndahkan misalnya, Islam dicaci, misal ini
Kalau kenyataan teramat banyak. Ya, ini misal saja kita. Kalau seandainya ada orang merendahkan Nabi Muhammad, lihat. Jangan Anda berkata, oh Nabi Muhammad kan tidak pernah rendah, kan beliau mulia. Agama Islam kan yang membela Allah, ngapain saya bela? Oh, permasalahannya bukan begitu. Mungkin Anda termasuk orang yang nggak bisa berlari tadi itu. Tidak punya iman, tidak punya tenaga, tidak punya keimanan, tenaganya iman itu. Kenapa Pak tidak berjuang? Oh, hadiahnya gede kok, padahal dia bisa lari dan dia butuh hadiah. Kenapa kamu tidak lari? Nggak ngerti. Oh, mungkin kamu tuh lumpuh, imanmu lumpuh. Imanmu lumpuh, nggak mau fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Ini permasalahan. Sehingga di saat ada gerakan untuk mengangkat Islam, kalau kita berbicara tentang gerakan mengangkat Islam, bukan berarti gerakan untuk menghancurkan orang di luar Islam loh ya. Kita tidak boleh membuat keonaran di kalangan orang di luar Islam ya, kecuali mereka memang telah mengangkat menyuarakan peperangan dan permusuhan. Kita tidak boleh memulai. Tapi lihat, kita tetap bertetangga dengan yang baik, dengan tetangga yang Nasrani, Yahudi sekalipun harus baik. Akan tapi jika sudah mulai mereka itu merendahkan, mencaci dan mengolok, maka yang perlu ditanya adalah hatimu seperti apa. Liyabluwakum, Allah sudah berfirman, kamu itu diuji loh ya. Coba, kamu diuji, kamu mampu berlari kenceng enggak untuk berlomba di sini? Kalau kamu tidak bisa berlari, kamu ya ketinggalan di rombongan kok. Justru Allah membuat itu semua agar kalian kenceng larinya. Dan subhanallah, lihat ada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia itu. Banyak hikmah. Untuk menghindari makanan saja yang kalau bisa, kalau beli air tuh Bu, airnya tetangga saja yang sama-sama muslim kan begitu. Kalau beli roti yang sesama muslim, lumayan kan nolong tetangganya ya. Kalau beli baju yang produk tetangganya, senangnya produk kafir. Lihat nggak ada kepemihaan kepada kaum muslimin. Lihat, setelah ada baru nanti lihat. Ini kan hebat yang membuat program-program untuk menggugah hati untuk bisa berjuang. Lihat, kita perlunya menghidupkan hati untuk itu. Dan ingat, Islam selalu indah loh ya, indah. Kita itu perlu menolong kaum muslimin saat ini yang banyak tertindas, terbohongin. Dan juga kita perlu menolong orang di luar Islam yang juga tertindas. Adapun kita memerangi, memusuhi penindasan, ketidakadilan, ketidakbenaran itu bukan hanya yang dilakukan oleh orang kafir. Jangan salah, semua ketidakadilan dan ketidakbenaran yang dilakukan oleh siapapun hendaknya kita bangkit. Termasuk jika ada ketidakbenaran atau ketidakadilan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kan Islam adil, diajarkan Nabi SAW. Hanya kebetulan proses permasalahan itu dilakukan oleh orang di luar Islam, maka kita harus bangkit. Kebetulan seperti itu. Kalau seandainya ada orang di luar Islam pun melakukan yang sama, juga sama. Tapi lihat, disuarakan oleh media-media, nanti dianggap Islam tidak toleransi, Islam tidak, ini bermacam-macam. Tapi kok idahnya sama sebetulnya. Begitu sebaliknya, tetanggamu yang Nasrani yang baik itu, awas jangan kau ganggu. Nabi Muhammad kan marah, menjadi sebab engkau masuk neraka. Orang Nasrani menjadi sebab kita masuk neraka. Iya, hei kaum Kristiani, dengar ini. Kalau Anda tetangga baik kami, persahabatan baik dalam urusan dunia yang baik dengan kami, maka kalau ada orang Islam mengganggu Anda, Rasulullah yang marah kok. Kalau dimarahi tetangga saya mah enteng, tapi kalau Nabi Muhammad murka, susah, saya nggak bisa ketemu nanti. Ini kan Islam. Cuman biasanya ada provokasi untuk menjelekkan Islam, seolah Islam tidak bisa nerima orang lain, tidak bisa nerima agama untuk hidup berdampingan. Oh tidak, dari awal pun Nabi sudah memperkenankan kita hidup berdampingan dengan orang di luar Islam, dengan catatan semua saling menjaga. Bukan orang Nasrani saja yang harus menjaga, kamu pun harus menjaga. Kamu harus menjaga. Jadi sama-sama menjaga, sehingga indah hidup. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Fastabiqul khairat, ini berlomba di dalam menggapai kebaikan ini tentu tidak akan bergerak dalam perlombaan kecuali memang ada sebuah hadiah atau problem atau acara yang diselenggarakan. Lah, acara diselenggarakan oleh Allah, itu acaranya. Allah buat acara, ada orang mengganggu Islam, merendahkan Al-Quran, dan ini ayo fastabiqul khairat di situ. Allah buat itu semuanya. Bukan Allah tidak mampu menghentikan mereka. Ada orang yang latah dari orang di luar Islam. Loh, kalau memang kamu punya Tuhan, kan kenapa kau tidak minta bunuh saja dia ya Allah? Kenapa ngomong gitu? Ini ada merendahkan. Ya kamu itu tidak punya Tuhan, buktinya Tuhanmu tidak mendengar.
Tiap kali doa nggak dikabul, ini kan orang ajar ya. Kamu doa, orang Islam doa, kalau memang kamu hebat, Tuhanmu mau anu kan tinggal doa saja, doain kemudian semoga mati. Allah menghidupkan orang-orang itu mungkin juga panjang umur untuk memperkuat kita, fastabiqul khairat kita. Pada finalnya adalah kita jaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqu ilallahi marji'ukum jami'an. Awas, ingat semuanya kembalinya kepada Allah. Artinya hasil dari apa yang Anda lakukan di dunia ini akan disodorkan kepada Allah. Apa yang kau lakukan itu? Benar, baik, atau salah? Kalau salah langsung oleh Allah ditolak dan dilemparkan neraka jahanam nanti. Ini pekerjaan yang aku lakukan adalah benar. Benar dikembalikan kepada Allah, benar. Cuman kamu berjuang bukan karena Allah nih, hanya pengen disebut sebagai pahlawan nih, wah, pengen disebut sebagai seorang dermawan, wah ini kacau. Diajukan di hadapan Allah. Makanya hendaknya apapun yang engkau lakukan, dari program kebaikan, dari sekecil apapun sampai derajat jihad di jalan Allah, hendaknya harus kalian sadar bahwasanya itu akan disodorkan kepada Allah. Allah akan tahu ini niatmu benar atau tidak. Ilallahi marji'ukum jami'an. Kepada Allah lah akan dikembalikan semuanya. Dan kemudian nanti hari ditegakkan keadilan yang sesungguhnya di padang mahsyar nanti, lihat semuanya akan ditunjukkan oleh Allah mana yang benar dan mana yang batil. Perbedaan yang terjadi saat ini pun nanti akan diulang kisahnya nanti di akhirat. Cuman perbedaannya adalah orang yang membela kebenaran mendapatkan kemuliaan yang tinggi di hadapan Allah, yang membela kebatilan akan semakin rendah dari orang-orang yang kaum munafikin dan orang-orang yang tidak punya iman akan terendahkan. Disebutkan bahasanya fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, dan kelak Allah akan menunjukkan kepada kalian, memberitahu kepada kalian semua yang terjadi saat ini. Akan diulang kisahnya ini. Kamu waktu itu mengeluarkan duit berapa itu untuk sebuah perjuangan dalam dakwah pesantren, untuk berjuang membela agama Allah, berapa? Dikasih tahu, ini lo buahmu, hasilmu tuh istana yang ada di sana di surga, itu loh tempatmu nanti, itu loh fayunabbi'ukum. Kemudian satu lagi, kamu munafik, ini loh hasilmu, lihat kau merusak tatanan, kau merusak ketentraman, tuh neraka. Semua akan ditampakkan dan tidak ada yang tersembunyi dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan sekecil apapun dari kebaikan, maka Allah akan melihat. Mithla dzarratin, man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun dari kebaikan yang kita lakukan, ketahuilah Allah Maha tahu. Kita sembunyikan dimanapun itu, ketahuilah Allah Maha melihat. Sedikit uang yang kita berikan untuk perjuangan karena Allah akan dilihat oleh Allah. Mungkin Anda sendiri tidak bisa menganggap itu sebuah kebaikan karena teramat kecil, tapi ternyata di hadapan Allah dinilai. Sungguh Allah Maha Kasih akan menilai itu semuanya. Bima kuntum takhtalifun, apa yang kita perlu selesaikan saat ini nanti akan dijelaskan nanti. Perbedaan akidah akan dijelaskan nanti. Maka bersyukurlah. Ini insya Allah kita berada dalam akidah, dan harus bukan sekedar kita insya Allah maknanya ditalik, yakin kalau kita berada dalam akidah yang benar. Kalau kalimat insya Allah maknanya harus kalau urusan akidah yakin. Akidah kita harus kita yakini, akidah kita ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati adalah akidah yang benar, yang menghantarkan kepada keselamatan kita nanti. Maka nanti akan ditampakkan nanti di hadapan Allah perbedaan kita dengan kelompok-kelompok yang lain itu, yang merusak pemahaman para ulama, merendahkan para ulama, akan tampak. Dan nanti orang-orang yang membawa akidah yang benar, lihat akan berkumpul dengan rombongannya, bersama imamnya, dan nanti bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi saat inilah saat kita untuk berlomba. Ternyata nanti yang memberikan penilaian pada akhirnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wa anihkum wa an uhkum wa anihkum, berilah hukum kepada mereka. Bainahum, kepada mereka yang telah datang kepadamu, minta untuk kau adili. Bima anzalallahu, sesuai apa yang Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad, dan juga para ulama-ulama. Wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan engkau sekali-kali mengikuti keinginan mereka.
mengikuti hawa nafsu mereka. Dan ada tambah wahdharhum, dan hati-hati. Dan kita harus selalu waspada. Waspada penting. Nah, kewaspadaan ini misalnya ada perbincangan dari seekor, anggap saja anjing. Ibu anjing ngasih tahu kepada anak kecil anjing, kamu hati-hatilah kalau sudah ada bangsa manusia itu membungkuk, itu kamu harus segera lari, sebab itu ngambil batu. Lihat, kan ngerti, yang kecil kan langsung lari begitu ya. Cuman anaknya itu lebih berhati-hati, cerdas. Iya ma atau mi. Tapi kalau batunya di saku gimana saya tahu. Jadi pemahamannya lebih jauh lagi, bukan hanya sekedar isu-isu yang terlihat. Harus kita waspada. Kalau selagi itu musuh Allah, pernah dia itu terbukti ngambil batu untuk ngelempar, awas, waspadai, bisa saja di kantongnya juga penuh batu. Jika ada seorang yang pernah misalnya melukai kita, apakah mencaci Nabi atau merendahkan Al-Quran, itu kan jelas-jelas ngambil batu dan dilempar. Awas, hati-hati, mungkin dia punya bom juga untuk kita. Hati-hati, itu waspada penting. Itu bahasanya seperti ini. Tidak cukup kita itu mengatakan awas ya, yang dohir saja enggak, waspada, hati-hati, karena musuh adalah selalu musuh kita. Setan tidak akan pernah berhenti. Itu mungkin di kantongnya banyak batu ini, hanya sekarang saja belum dilemparin ini. Masa kita kalah sama anak anjing? Contohnya saya buat yang paling rendah dari makhluk yang namanya anjing. Dan begitulah yang didatangkan oleh Syekh Mutawalla Syari tentang permisalan ya. Jadi kita kurang waspada ya. Ibaratnya dalam keadaan butuh saja dia bisa ngomong seenaknya, misalnya apakah butuh suara atau butuh pengikut atau butuh apa. Kalau di saat sudah misalnya ya lebih berbahaya lagi ya enggak? Kalau saya butuh mau jadi ketua RT, lah kalau saya ngolok-ngolok rakyat saya kan ya sudah berlebihan ini, apalagi nyakiti mereka. Ini saya lagi butuh saja, ngomong saya nggak enak, apalagi di saat nanti saya sudah jadi ketua RT, wah, bahaya lagi. Waspadalah. Nah, ini adalah masalah waspada, ini penting. Dikatakan tidak cukup kok, jangan ngikuti mereka, tapi waspadalah kepada mereka. Tapi ingat, semua kebaikan yang dilakukan oleh siapapun hendaknya kita anggap sebagai kebaikan plus waspada ya. Tapi tidak boleh kita menganggap kebaikan adalah tidak pernah kita anggap sebagai kebaikan. Kita diajari Nabi untuk selalu mensyukuri kebaikan, biarpun itu diberikan oleh orang di luar Islam. Mungkin ada orang di luar Islam memberikan hadiah kepada anda. Mungkin anda ada seorang fakir yang punya tetangga Nasrani, baik, lalu memberikan kebaikan, melihat perabot rumah tangga nggak karu-karuan, rumahnya bocor, ternyata tetangga Nasrani yang Kristen membantu. Hargai, karena itu adalah kebaikan, karena kebaikannya dilakukan dan bukan dilarang kita untuk menerimanya, tapi hargai. Tapi kamu harus waspada, karena dia juga punya keinginan, dia punya misi agama. Waspada. Boleh aku menerima pemberianmu, boleh, karena Islam tidak melarang aku menerima pemberianmu, tapi aku tidak boleh menerima agamamu. Itu harus waspada. Jadi tetap kebaikan, tapi waspada ini loh yang harus waspada. Tapi ingat, jangan sampai kewaspadaan kita tidak menghargai orang lain dong. Kalau tidak menghargai orang lain, kita akan direndahkan. Contoh kecil saja, makanya yuk kita menghargai kebaikan-kebaikan kita sebut sebagai kebaikan. Kalau kita jangan dicampur aduk, lalu kita menutup mata akan kebaikan seseorang, akan menjadi bumerang, senjata makan tuan. Contoh, ada tetangga kita yang baik, Nasrani misalnya, sama kita bantu ini dan sebagainya. Tapi kita baru enggak, kebaikannya enggak mungkin, tapi tetap kita terima. Halah, baik apa itu? Oh enggak. Kita katakan, kamu baik, terima kasih atas kebaikanmu, dan semoga kamu dapat hidayah. Ngomong gitu saya nggak ada masalah. Kamu baik dan aku hargai kebaikanmu, tapi ingat, aku punya keimanan. Kalau kebaikanmu untuk ngambil keimananku, tidak. Jadi kita harus mengakui kebaikan seseorang. Bahkan kalau seandainya kita mengatakan, saya prasangka baik kepadamu, kamu berbuat baik kepadaku karena kamu ingin menarikku kepada agamamu kan, misalnya,
Itu bukan suudzon loh ya, itu husnudzon. Karena kalau ada orang Nasrani dengan saya yakin, saya berprasangka baik kalau dia itu berpegang dengan agamanya. Semua orang yang berpegang kepada agamanya tentu ingin membawa sebanyak-banyaknya pengikut kan, berarti saya pun sebenarnya mau diajak. Makanya anehnya dari kalangan kita waktu kami mengatakan jika ada orang di luar Islam membantu pembangunan masjid kaum muslimin sekalipun, pasti itu ada pamrih, ada maksud. Wah, ini kamu suudzon loh. Enggak, maksudnya apa? Maksudnya adalah baik di kalangan mereka. Maksudnya apa? Kebaikan yang mereka lakukan itu karena mereka menginginkan agar orang tertarik nanti setelah itu masuk agama mereka. Loh, kok gini suudzon? Husnudzon ini. Berarti saya berprasangka baik, ini orang Nasrani bener. Jadi mereka tidak akan berbuat baik kepada orang Islam kecuali karena dia ingin mengajak orang Islam agar ikut agamanya. Karena apa? Dia meyakini agamanya. Sama saya, Anda orang Muslim. Coba, kalau Anda berbuat baik kepada orang Nasrani, apa yang ada di hati Anda? Kalau hanya ada kebaikan, enggak ada kemuliaan di hadapan Allah. Anda menolong orang Nasrani harus terlintas di benak Anda, saya ingin dia masuk Islam. Itulah kemuliaan. Tapi saya tidak maksa. Saya tidak maksa, tapi saya merindukan, maka saya bantu dia berbuat baik. Harus ada maksud, karena Allah. Saya merindukan dia menjadi saudara saya yang seagama. Jangan sampai tetanggaku yang Nasrani baik tapi masuk neraka, saya tidak rela. Kalau tetanggaku yang suka membantu saya, tetanggaku yang suka ngirim makanan kepada saya, tetanggaku yang membantu sekolah anak saya, dia Nasrani lalu masuk neraka, saya tidak rela. Ya Allah, berikan petunjuk agar masuk Islam. Nah, ini kan meminta kepada Allah agar diberi sesuatu yang sangat istimewa, melebihi daripada harta dan kekayaan. Apakah saya dicurigai pamrih? Pamrih saya mulia di hadapan agama saya. Yaitu begitu juga kita dengan mereka, harus begitu. Cuman biasanya inilah, karena memang ini permasalahan juga akan kami angkat insya Allah dalam masa pertemuan yang datang. Mudah berkomentar, Anda jangan mudah komentar tentang apapun deh. Sekarang zamannya komentar, karena bebasnya Facebook, apa namanya, WA, ini enak. Kalau tidak cocok langsung komentar, tidak tanggung jawab dengan komentarnya. Sehingga sama ulama pun berani. Kita menemukan ada orang-orang awam mencaci ulama, merendahkan ulama dan sebagainya. Ini alamat kehancuran. Sebab kalau sudah komentar di WA, kalau sudah nanti dimarahi tinggal ditutup saja kan gitu. Sebenarnya itu mengajari kurang ajar. Jadi ada orang kurang ajar pelan-pelan kepada ulama dari jauh. Kalau di depannya nggak berani itu. Dari jauh. Cuman semakin terbiasa akhirnya semua ulama dicaci. Naudzubillah. Mencaci, ngolok ustaz ini, habib ini, ustaz ini. Sudah biasa mencaci. Maka kami himbau yang mendengar suara ini, kalau Anda berurusan dengan Facebook, Anda berurusan dengan WA atau grup-grup itu, jangan biasakan Anda mencaci. Kalau ternyata ada kalimat yang sangat tidak baik menyakiti Anda, maka Anda pun tidak membalas dengan cacian, bahkan tapi nasihat yang lembut yang baik. Sudah selesai. Kalimat yang baik, jangan dibalas dengan kadang-kadang binatang kamu yang, kalau dibiarkan kamu yang bodoh, tidak usah ngomong begitu. Tidak usah kita membalas dengan kalimat-kalimat yang kotor. Ini kami upayakan. Sebab apa? Kalimat kotor yang Anda sampaikan itu belum tentu diterima dia dalam keadaan normal dia. Mungkin juga dalam keadaan emosi semakin parah. Nah, ini saya menemukan kadang-kadang di Facebook kita ini ada orang yang komentarnya Masya Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Saya bilang jangan dituruti, hapus saja, karena mungkin waktu itu masih emosi. Padahal kalau berhadapan begini juga mungkin juga tidak akan ngomong apa-apa, akan tapi begitulah akhlak. Makanya kita pun harus mengajari. Saya mengambil kejelekan yang dilakukan seseorang untuk kami sampaikan agar saudara-saudara dan para orang tua ini tidak melakukan yang serupa. Itu tidak baik. Dengan kami sederhana, tapi yang kita temukan adalah sampai mencaci ulama-ulama, sampai kita mengatakan di Facebook kami, sisi lain menyanjung kami, tapi sisi lain merendahkan ulama lain. Saya tidak bangga kok. Tidak bangga kalau ada orang menyanjung kami lalu merendahkan ulama. Misalnya kami dibanding, oh Buyai ulama lembut, tapi itu loh si Habib ini, Ustadz ini ulama. Saya tidak bangga dengan cara itu. Mencaci adalah jelek. Awas. Mencaci dan mengolok adalah jelek. Jangan biasa di Facebook komentar. Kalau terlalu parah dan pokoknya Anda keluar kalimat yang baik, diam-diam Allah akan menggerakkan hati mereka untuk simpati kepada Anda, dan itu muqaddimah Anda untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Terus wakhdarhum, awas, ayaftinuk, engkau tertibu dengan mereka, tipu daya mereka, terfitnah oleh mereka, amba di ma'anzalallahu ilaik, sehingga engkau susah menerima dari apa yang Allah turunkan. Lihat, kalau sudah orang ini tertipu, lihat kebenaran susah.
amma, jadi menjauh ini amma ba'di ma anzalallahu ilaik, dari apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Lihat, jangan sampai engkau tertipu dengan mereka, menuruti hawa mereka, nafsu mereka, lalu kamu tidak mengikuti apa yang telah turun kepadamu. Nabi Muhammad mah tidak mungkin, tetapi ingat, penerus Nabi Muhammad ini berlaku untuk penerus Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad nggak mungkin mengikuti hawa nafsu mereka lalu meninggalkan kitab suci, nggak mungkin. Nabi maksum. Fa in tawallau, kalau ternyata mereka nggak mau engkau ajak dengan kebaikan dan kepada kebaikan dengan cara yang baik untuk kebaikan pun mereka, fa in tawallau, lalu mereka berpaling dan nggak mau, fa'lam, ketahuilah annama yuridullah, Allah itu menghendaki ayyusibahum bi ba'di dzunubihim, Allah ingin menimpakan kepada mereka dengan dosa mereka, kadang di dunia kadang di akhirat. Ya. Jadi kalau ada orang penodaan terhadap Islam, kadang diberi Allah hukuman di dunia, wah dihujat, akhirnya keluar duit banyak untuk menyelesaikan permasalahannya, mungkin juga sampai tersakiti, mungkin dihukum oleh Allah dengan penyakit juga di dunia. Tapi ingat, yang paling mengerikan nanti adalah hukuman nanti di akhirat. Wa inna katsiran minan nasi lafasikun. Awas, banyak manusia dalam urusan semacam ini untuk patuh kepada ajaran dan aturanmu ini banyak yang fasik, kayaknya sih pengikut, kayaknya ngaku Islam, kayaknya pengikut Nabi Muhammad, akan tapi ternyata lihat begitu beratnya untuk menjalankan syariat Nabi Muhammad. Jangankan kau hukum yang berat, hukum negara, hukum imamah, hukum pribadi pun yang dia bebas untuk mengamalkannya pun kadang tidak bisa melakukannya. Masih ingat pernah kami sampaikan, ada martabat menjalankan hukum Allah. Yang pertama adalah hukum imamah, hukum yang ini adalah tugasnya para imam, seperti yang ada hubungannya dengan hukum kisos, hukum mengajak perang dan tidak boleh perang, kemudian hukum potong tangan dan sebagainya. Itu yang boleh menegakkan hanya pemerintah saja, sebab kalau itu ditegakkan oleh orang awam, berantem tetangga dengan tetangga, menghukumi orang lain murtad lalu bunuh-bunuhan nanti. Hukum imamah. Ada yang kedua adalah hukum qadha. Ini biasanya yang terjadi persengketaan antara sesama, termasuk di dalamnya adalah pernikahan, sengketa suami istri, kemudian urusan harta, jual beli dan sebagainya diangkat di qadhi. Jadi yang menyelesaikan adalah qadhi. Ini martabat yang kedua. Martabat yang ketiga ini loh, adalah hukum fard, hukum yang bisa dilakukan kita tanpa ada hubungannya dengan imam, nggak ada hubungannya dengan qadhi. Maka ini yang harus kita konsentrasi di sini, hukum fard. Siapa yang melarang Anda sholat? Ayo, jangan ngomong tentang menegakkan negara Islam dulu deh. Negara Islam di dirimu sendiri saja itu loh. Adakah yang melarang Anda pakai kerudung? Enggak ada. Lalu kenapa ada yang tidak mau pakai? Kan gitu. Mau menegakkan negara Islam. Negara Islam itu berat. Negara itu berat. Siapa melarang Anda sholat? Siapa melarang Anda melakukan zakat? Tidak ada. Hukum yang ada sangkut-pautnya dengan pribadi ini hendaknya kita dahulukan. Maka jangan sampai kita tertipu. Gembar-gembar urusan negara Islam, tak tahu negaranya sendiri, di rumahnya sendiri nggak bisa ditegakkan. Nah, ini perlu kita pahami. Maka di sini banyak kefasikan di sini. Dikatakan orang-orang banyak yang melakukan kefasikan, ternyata dia seolah-olah mereka adalah pengikut Nabi Muhammad, tapi ternyata mereka kurang berpegang sehingga melakukan banyak kesalahan. Dan ini disebut yang semacam ini bukan berarti mengatakan kamu fasik, tidak. Peringatan, banyak orang fasik loh ya. Banyak orang fasik yang mengaku mereka adalah mengikuti Nabi, mau dengar Nabi, tapi mereka adalah banyak orang-orang fasik, pelaku dosa-dosa. Maka di saat mendengar yang semacam itu, mintalah kepada Allah, ya Allah, jangan sampai kami tergolong bersama mereka, orang-orang fasik. Semoga Engkau golongkan kami bersama orang-orang ahli iman, ahli amal soleh, ahli taubat. Wallahu a'lam bissawab. Syukran keseruan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga kita dijauhkan dari kemunafikan dan orang-orang yang munafik, dan ilmu yang disampaikan dan kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi para jamaah kami berikan kesempatan untuk bertanya, dan bagi pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita semua, Buya Yahya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di alamat fanspage resmi Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, yang pertama kami berikan kesempatan untuk bertanya bagi para jamaah, dari jamaah bapak-bapak 1 dan jamaah ibu-ibu 1, dengan masing-masing 1 orang 1 pertanyaan. Kami berikan kesempatan untuk bertanya bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Buaya yang saya sayangi dan selalu semoga dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, mengenai keadaan terkini di kota Aleppo di Suriah, Buya. Saudari-saudari muslim kita dalam keadaan yang sangat dilematis, Buya. Banyak yang dilecehkan, diperkosa secara brutal, kemudian dibunuh, Buya. Dalam keadaan seperti itu banyak yang memilih untuk bunuh diri daripada diperkosa dalam keadaan hidup. Sedangkan ajaran Islam sendiri melarang untuk bunuh diri. Menurut Buya, harusnya ya Allah, harusnya pasti seperti ini ya, para wanita di Suriah biar bisa selamat dunia dan akhirat. Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Buya, saya mau bertanya, ini kalau misalnya orang yang hamil di luar nikah tuh Buya ya, kalau misalnya itu anaknya udah lahir, itu tuh nanti kalau udah dewasa misalnya itu nikah, nah itu tuh yang waliin tuh apa bapak yang itu tadi mana? Saya mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya harus dikembalikan kepada ilmu. Dalam silsilah mendidik anak, ada silsilah yang terakhir, mendidik anak di saat melakukan pelanggaran dan kesalahan. Mendidik anak itu dimulai dari anak belum terlahir sampai anak dalam kandungan, anak terlahir, anak mulai bisa bertutur kata, anak mulai hidup nalarnya usia tamyiz sampai anak menjelang usia balik, kemudian sampai dewasa, sampai di saat anak melanggar. Itu kalau tidak diselesaikan dengan ilmu, itu menjadikan sebab anak itu terjatuh ketimpa tangga, ketusuk tangga besi lagi, karatan, ini kan tidak karu-karuan sih. Ditambahi pepatahnya ya. Bukan sekedar jatuh ketimpa tangga, tangganya besi, nusuk lagi, karatan, kena tetanus nanti. Ini banyak orang yang tidak bisa menyelesaikan problem, permasalahan. Zaman-zaman tidak karu-karuan, zaman rusak. Dalam menyelesaikan problem pun harus pakai ilmu. Apalagi orang yang ingin bertobat, jangan diseksa mereka dengan cara bertobat. Saya pernah melihat di sebuah stasiun televisi ada salah satu orang artis yang bertobat ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia harus menghilangkan tatunya dengan macam-macam alat dan sebagainya. Kenapa harus dihilangkan itu semuanya? Jangan diseksa orang bertobat dengan sesuatu yang menjadikan dia tersiksa, sakit. Ada cara bertobat, cara melakukan atau kembali kepada Allah salah. Termasuk diantaranya, sebetulnya jika ada seorang wanita diperkosa kemudian bunuh diri, itu sebetulnya ada benih di dalam dirinya, benih cinta kemuliaan, karena mereka merasa malu, takut dan sebagainya, sehingga mereka perlu bunuh diri, nggak mau dilihat oleh manusia kalau dia pernah diperkosa misalnya, karena dia tidak punya bimbingan agama, sehingga dia memilih bunuh diri. Sampai ada naudzubillah, karena yang menodai saya, memerkosa saya adalah ada paman, ada orang dekat, sehingga apa? Saya merasa malu, maka mending saya mati bunuh diri. Ya, karena tidak punya ilmu dia. Kalau seorang diperkosa, dia adalah diperkosa. Apakah dengan cara obat dan sebagainya, dia diperkosa. Apalagi diancam dengan dibunuh dan sebagainya, dia diperkosa. Selagi di dalam hatinya tidak terlintas kesiapan untuk menerima perkosaan itu, maka kita akan tidak dianggap dosa oleh Allah kok. Asalkan dia memang mengingkari itu kejadian, dan ancaman atas perkosaan itu memang ancaman yang mengerikan, apakah dibunuh dia. Nah ini tinggal bagaimana cara kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang bunuh diri, sebenarnya ini kejahatan yang luar biasa. Kejahatannya bukan lagi kepada manusia, kepada Allah, su'udun kepada Allah.
seolah-olah Allah tidak bisa menutup aibnya, seolah-olah Allah tidak bisa menjadikan dia mulia setelah itu, sehingga ada orang bunuh diri gara-gara urusan begitu. Apalagi yang remeh lagi, gara-gara putus cinta bunuh diri, ya naudzubillah. Itulah orang yang punya keyakinan dunia seluas daun kelor. Yes. Dunia seluas daun kelor, gimana kisahnya? Daun kelor ketahui bukan, ada kecil-kecil, daun lamtoro gitu saja. Dunia tak seluas daun lamtoro. Ya, ini Allah maha luas dengan pengampunan. Sampaikan kepada mereka, hijrahkan ke tempat yang mulia, dan jauhkan dari orang yang telah menodainya. Dia adalah penjahat kemanusiaan, memperkosa dan sebagainya, hina. Bahkan kalau ada seandainya ada orang melakukan perzinahan suka sama suka, ketahuilah, bukan harus kita hinakan dia, akan tapi kita tolong mereka dengan kelembutan. Bahkan mungkin jika ada di antara mereka sampai hamil di luar nikah sekalipun, bukan tugas kita mencaci dan menghinakan, akan tapi tugas kita mengangkat mereka. Semua dari kita bisa melakukan kesalahan, akan tapi ketahuilah, semua dari orang yang melakukan kesalahan perlu ditolong untuk kita entaskan dari lumpur kehinaan itu. Jangan dijadikan mereka putus asa, lalu dia terus menikmati lumpur tersebut. Naudzubillah. Kita tolong mereka. Jadi bunuh diri adalah kurang ajar kepada Allah. Utangnya banyak, terbelit utang, bunuh diri. Memang kalau bunuh diri beres, ditagih itu di alam barzah. Naudzubillah. Dianggap mati itu lebih enak bagi dia. Enggak, berarti enggak punya iman. Makanya sampai dikatakan, bagaimana orang bunuh diri, apakah ada pengampunan? Waktu Sayyidina Abbas ditanya, oh, orang bunuh diri enggak ada pengampunan, di neraka selama-lamanya. Kok begitu? Ya karena orang bunuh diri itu sebetulnya dia tidak percaya kepada Allah saat dia bunuh diri, maka dia kafir, enggak punya iman kepada Allah, seolah-olah Allah dia bisa menyelesaikan permasalahannya, ya kan? Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Bunuh diri adalah, kalau memang dia ada secara lahir, ada orang mati bunuh diri, maka dia wajib kita sholati, kita mandikan secara wajar, kemudian kita kafani, kita kubur di kuburan kaum muslimin. Itu kan di dunia, kewajiban kita. Tapi pada hakikatnya orang bunuh diri sudah kurang ajar pada Allah, nggak percaya kalau Allah bisa menyelesaikan permasalahannya, kan kurang ajar kepada Allah. Dan mungkin malunya lebih besar malu kepada manusia daripada malu kepada Allah, karena punya hutang, terbelit hutang banyak, malu ditagih sana sini, malu kepada manusia. Tapi di saat bunuh diri kamu kurang ajar, telah tidak malu kepada Allah. Ayo, semuanya perlu ilmu. Jangan ada yang putus asa di antara kita. Kalau anda punya utang karena memang anda misalnya salah dalam berbisnis dan sebagainya, asalkan anda memang tidak berhutang untuk berbuat dolim, seperti ada sebagian manusia kerjanya adalah ngutang, wajahnya wajah hutang. Kalau datang ke seorang ngutang, jadi ngomong ngutang paling gampang. Kalau punya orang, kalau melihat temannya punya duit langsung boleh ngutang nih, ini muka ngutang. Memang ada wajah-wajah ngutang itu ada. Ini naudzubillah, kalau dia was, ini bahaya. Biarpun punya duit nggak bisa bayar itu, karena apa? Sudah biasa wajahnya wajah ngutang, muka ngutang. Tapi ada orang urusan ngutang sendiri, dalam Islam juga diajarkan kok, dalam utang piutang, tapi ada aturannya. Ngutang, kalau kita meminjamkan kepada seseorang itu kan itu pekerjaan yang baik, mulia, menolong orang lain. Sementara kita belum bisa melepas. Saya meminjamkan kepada anda duit 1 juta, tapi saya masih berharap itu kembali, maka saya meminjamkan, dan dia tertolong kok. Sehingga utang pun aturannya sangat indah. Jangan sampai di saat kamu meminjamkan kepada seseorang kau cekik dia, sebab orang yang meminjam kepadamu biasanya orang butuh, maka awas jangan kau tambah. Kalau kau tambah jadi riba, neraka buatmu, kan begitu aturannya. Ini kalau ternyata misalnya ada orang punya utang, saya sambungkan ini, ada ini permasalahan, punya utang banyak, asalkan bukan karena kezaliman. Kalau anda waktu ngutang zalim, sekarang mau tobat tinggal banyak minta maaf, tapi saya dicaci maki dan diolok, wajar, dia manusia, duitnya hilang, dia marah. Tapi jangan kau balas dengan putus asa, tinggal minta maaf. Minta maaf saya tidak diterima kok, ya tetap minta maaf, ulang lagi. Allah maha tahu kok kau minta maaf. Kok bunuh diri, gimana kisahnya? Minta maaf, saya dicaci oleh satu kampung. Kalau kamu dicaci oleh orang satu kampung, ketahuilah cacian itu hanya berlaku selama 70 tahun waktu kau hidup. Asalkan kau tidak dolim, selagi ada rizki harus kau bayar. Sampai mati saya nggak punya duit gimana? Oh, kalau sampai mati kau tidak punya duit, maka kamu tidak dosa. Asalkan kamu jangan umroh dulu. Punya utang umroh,
Ini gimana? Itu umrohnya menghantarkan ke neraka itu. Bayari dulu tuh orang yang itu. Artinya apa? Sampai mati saya nggak punya duit, usaha gagal sampai mati. Ketahuilah, Allah tidak marah kepadamu karena kamu sudah berusaha. Tapi saya dicaci oleh Rasul, aku mau punya utang. Tapi Allah tidak marah karena kamu utangnya tidak dengan zalim, kemudian setelah itu kamu berusaha untuk membayar dan belum sempat membayar. Yang jadi masalah adalah punya utang layyil wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang punya duit, punya utang, nggak bayar-bayar, haram, boleh diseksa di dunia sebelum di akhirat. Itu orang kurang ajar. Nah, artinya Pak, nggak perlu bunuh diri. Kalau diperkosa, kembali bimbing mereka, tarik, karena banyak di antara mereka itu memang kadang-kadang kesalahan diperkosa itu adalah juga bukan murni kesalahan seorang laki-laki memperkosa. Mungkin dari wanita tersebut kurang menutup auratnya, satu, atau mungkin dia mudah bergaul dengan siapa saja, tidak memilah kawan yang baik, atau sebuah rumah tidak dikondisikan rumah yang terhormat. Sudah diajarkan dalam Islam, ada kadang-kadang yang mengkursai, menzinai adalah naudzubillah, semoga Allah menjaga keluarga kita, ada pamannya, bahkan ada orang yang sangat dihormati, mungkin bapak, naudzubillah, hina, saudara dengan saudara, zina maharim, ada. Mungkin karena kita kurang mendengar syariat Nabi Muhammad. Hendaknya kalau sudah anak kita sudah usia tamyiz itu dipisah lagi dengan perempuan. Sampai kami katakan, seburuk dan sebelarat apapun dirimu, hendaknya untuk anak putrimu kalau mau tidur di wilayah yang tertutup dari anak laki-lakimu, jangan kau kumpulkan, biarpun hanya pakai karung kamarnya, hendaknya dipisah. Tolong dengar syariat Nabi Muhammad SAW, jangan kau remehkan syariat Nabi. Sebab ada anak-anak yang menjelang pubertas, dia belum belajar agama, usia 12-13, waktu bangun melihat adiknya kebuka auratnya misalnya, mungkin lihat pertama tidak, mungkin dia sebetulnya hanya pengen kencing saja, kemudian melihat dan sebagainya, naudzubillah, bisa saja terjadi, yang salah bapaknya. Maka semelarat apapun, semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk menjaga anak-anak kita. Dan ini kadang terjadi di rumah sendiri karena tidak menjalankan syariat Nabi. Tolong kamarnya bisa, kalau laki-laki mah gampang, taruh depan pintu, kasih kasur juga beres. Tapi wanita, perempuan, lihat, kemudian toiletnya, kamar mandinya itu pun semelarat apapun dirimu, tolong yang pakai tutup. Beli seng apa? Seng tertutup, intinya murah, nabung karena Allah. Jangan sampai terlihat aurat anak kita oleh tetangga, atau anak laki-laki kita melihat anak perempuan kita, naudzubillah. Ini iman, lihat, beli HP aja kuat, beli seng nggak kuat. Ini yang perlu disuarakan ini. Dan ini juga mungkin yang salah juga ustadznya, mohon maaf. Begini pun karena kami ngomong, kalau nggak akan ngomong kecuali ada pertanyaan. Jadi mohon maaf, yang salah saya, astagfirullah, ya Allah ampuni kami, ya Allah, kami jarang ingetin nih. Padahal kalau diingetin orang insaf langsung pulang. Lihat aja yang pintunya masih kebuka, ini pulang langsung beli seng itu, langsung, karena insyaf. Seng apa saja yang tertutup, kemudian dikunci dari dalam, aman. Ini ilmu, kehormatan anak kita. Jangan sampai aurat anak kita dilihat oleh tetangga dan sebagainya. Tetangga melihat sekali mungkin tidak apa-apa, tapi di saat setan lihat, saat ini zaman setan mulai dari internet segala macam ini, akhirnya tiba-tiba bangkit syahwat, bingung, udah ada, akhirnya mikir anak tetangga, dicoba kasih hadiah, mungkin diperkosa seperti itu. Naudzubillah. Sebetulnya mungkin tidak pernah ingin memperkosa, hanya kadang lihat anak itu, setiap lihatan bagian tertentu yang seharusnya ditutup ternyata dibuka, tertarik dia, yang lihat sekali sampai pikiran, lihat bapaknya pergi, ibunya pergi, didatangi rumahnya, perkosa. Naudzubillah. Jadi hendaknya segera diambil dia, didudukkan, diajak bicara baik-baik. Kamu diperkosa? Iya, saya bersalah. Allah Maha Pengampun. Kau diperkosa, tidak dosa selagi kau diperkosa. Tapi ingat, kembali keperawanan bisa dikembalikan dalam 5 menit itu, selesai, enteng. Yang penting patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beres semua, akan kembali semua dengan baik. Yang penting diyakinkan dia agar dia tidak putus asa. Sebab banyak diantaranya, ada salah satu mahasiswa survei tentang sebab terjerumusnya para wanita ke tempat-tempat pelacuran. Memang ini adalah pekerjaan berat. Waktu dia tanya kepada kami, apakah boleh saya bertanya? Ente bertanya, tapi hati-hati, ada fitnah. Akhirnya dia mencoba berbicara dengan mereka, pelaku-pelaku semacam itu, dan mereka pun waktu bertanya ngasih duit. Karena kalau tidak ngasih duit, apa ngobrol bermenit-menit, ternyata tidak kasih duit. Untuk apa ente tujuannya? Buya pengen tahu sebabnya apa. Waktu itu ternyata
Sebabnya banyak di antara mereka adalah ya kasus semacam itu. Bukan ada, banyak di antara mereka adalah sudah pernah merasa tidak perawan, dia putus asa, nggak usah dipertahankan lagi pun, saya sudah tidak perawan, mau ngapain lagi, suka-suka deh, dipikir kehormatan hanya melalui keperawanan saja. Bahkan di antara mereka banyak yang karena diperkosa oleh kerabatnya, ada. Bahkan sampai saya itu kisahnya meninggalkan rumah gara-gara di rumah saya ada paman saya, pertama kali melakukan dengan saya adalah paman saya jijik di rumah itu, cuman saya tidak punya kawan, tiba-tiba diajak oleh seseorang, rupanya yang mengajak adalah seorang pelacur, sehingga diajak. Sampai hari ini saya bekerja di tempat tersebut. Nah, mereka aslinya orang-orang baik yang karena tidak ada pembimbing maka terjerumus. Yang diperkosa pun banyak menjadi pelacur karena sudah putus asa. Jangan diajari putus asa, angkat mereka, muliakan mereka. Termasuk di antara mereka yang hamil di luar nikah seperti yang diceritakan, ditanyakan, naudzubillah, hamil luar nikah, kasihan. Banyak sekarang kejadian hamil di luar nikah, hamil luar nikah. Tapi sebelum kita menjawab masalah hukum ini, sebenarnya pertanyaan sudah ditanyakan berkali-kali. Barangkali ibu baru ngaji di sini kayaknya. Ini pertanyaan sudah dijawab berkali-kali di sini. Jadi hampir mungkin pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Mungkin ibu baru, kalau sebagai santri baru dimaafkan. Baik, ini sudah sering kami menjawab pertanyaan ini. Hamil di luar nikah, maka kalau ada pertanyaan hamil di luar nikah biasanya saya panjang. Sebab saya dengar di mana, di setiap tempat ada kejadian semacam itu. Dan yang lebih banyak terjadi adalah salah di dalam menanganinya. Sehingga kok ada orang hamil di luar nikah di kampung, sak kampung tahu semuanya. Ini gimana kisahnya? Berarti setiap hari orang kampung itu menggunjing. Kalau bahasa Allah, neraka semuanya itu sak kampung. Bagaimana ada orang hamil di luar nikah satu kampung tahu semuanya? Mungkin kedunguan dari orang keluarga yang hamil tadi, diekspos sana sini, ngomong sana sini. Ini kan kedunguan, kebodohan bapaknya, kebodohan ibunya. Semestinya ditutup. Maka pertama kali langkah yang harus kita lakukan adalah mengajari dia untuk sadar kalau itu kesalahan besar, dosa di hadapan Allah, zina, kehinaan. Ada yang halal, kenapa zina? Dan ketahuilah tidak akan terjerumus dalam zina kecuali rendah. Wanita mulia susah untuk melakukan zina, wanita mulia susah untuk melakukan zina, laki-laki mulia susah untuk melakukan zina. Ada jalan pernikahan, kenapa harus berzina? Seorang wanita Arab, Sayyidatina Hindun, di saat diajak untuk baiat oleh Rasulullah, berbaiatlah kepadaku untuk tidak mencuri. Baik, kami berbaiat untuk tidak mencuri ya Rasulullah. Berbaiatlah kepadaku untuk tidak melakukan minum-minuman keras. Baik ya Rasulullah, kami berbaiat untuk tidak minum minuman keras. Dan di saat Sayyidatina Hindun diajak, berbaiatlah kamu kepadaku untuk tidak berzina, berhenti, diam dia. Lalu mengangkat suara, atasnil hurratu ya Rasulullah. Apakah orang seperti kami ini kebayang untuk berzina sampai kau ajak berbaiat agar tidak berzina ya Rasulullah? Apakah orang mulia seperti saya ini, keluarga mulia, kebayang melakukan zina? Hanya keluarga, hanya orang rendah saja yang tidak mengerti kemuliaan. Ada pintu halal, kenapa harus mengambil yang haram? Juga karena pergaulan dan sebagainya. Makanya kalau ada orang, seorang ibu sudah tahu anaknya kepleset zina, kok membuka, itu ibu paling bodoh di dunia dan di akhirat. Dengar ini kalimat. Seorang bapak terlihat anaknya kepleset kok malah diceritakan ke orang lain, itulah bapak paling bodoh di dunia dan di akhirat. Sengaja saya sampaikan dengan kalimat kasar ini. Kenapa? Agar sadar. Sebab ada orang sebagiannya yang tidak cukup dengan kalimat isyarat, harus tegas. Kasihan anakmu itu kepleset, anakmu itu buah didikanmu, karena kau biarkan dia bergaul, sekolah di tempat yang salah, lalu melakukan yang haram. Di saat dia seperti itu, malah kau ekspos, kau beritakan sana sini, kau ceritakan sana sini. Mana kasih sayangmu sebagai seorang bapak kepada anak yang kepleset? Makanya pendidikan anak di saat melanggar ini sangat penting. Ajari, sadarkan dia kalau itu. Ada yang mikir nyerang untuk hamil luar nikah, masih dihimbau untuk bisa. Kalau dulu permasalahannya di sekolahannya, jauhkan dari sekolahan tersebut. Malah suruh kembali ke sekolahan. Ulangi lagi nak, zinamu nak, ya kayak gitu seolah-olah. Ini ibu yang dungu, bapak yang dungu. Kalau memang dulu kejadian di sebuah perusahaan, suruh meninggalkan perusahaan tersebut. Dijauhkan di tempat yang sekiranya anak kita di tempat anak tersebut di tempat tersebut mulia. Tidak ada yang tahu kalau dia pernah punya kisah perzinahan dan sebagainya. Sehingga dia percaya diri. Jangan dijadikan anak-anak tersebut menjadi anak yang putus asa. Jadikan dia duduk dengan orang lain, orang itu tidak tahu kalau dia pernah berzina. Sehingga dia percaya diri kalau dia mulia. Tapi kalau sudah dia mengetahui kalau orang tahu bahasanya dia zina, semua juga menganggap saya berzina. Apalagi direndahkan, muncul dendam. Lihat, ini bahaya aja kalau perzinahan tidak ditutup.
Seorang perempuan yang sudah dihinakan, wah, dibilang bahasa apa, ada sebutan-sebutan jelek, kan dia tersinggung. Seorang perempuan lagi menyebut, suamimu nanti tak garap ya, awas ya, suamimu bakal tak mangsa. Dia bisa dendam begitu. Karena apa? Dicaci oleh ibu yang baik solehah tadi. Makanya bukan untuk diekspos, untuk ditolong. Kasihan dia, jangan sampai terpuruk dalam kehinaan, apalagi putus asa, apalagi bunuh diri. Jadi ini pendidikan. Kalau masalah hukumnya sangat gampang ibu, hukum enteng. Masalah nikah kan ya bapak yang menzina ya tidak bisa, bukan bapaknya kok. Bahkan kalau perlu tidak boleh tahu tuh, tidak punya bapak zina dia. Nah, ini bapak zina kan biasa di kampung yang salah. Oh, suaminya ini, terus kamu anak saya, kamu sebenarnya bapakmu dia, lo kok tahu gitu? Jadi ibunya zina, nggak ada itu. Jadi pertanyaannya pun juga mengisyaratkan kalau ketahuan bapaknya, nggak boleh tahu siapa yang menzinai. Bahkan anak tersebut tidak boleh siapa bapak. Dalam bahasa kita kan bapak biologis. Dalam bahasa kita bapak biologis, bapak syar'i, bapak biologis. Nggak ada syar'i yang ada bapak syar'i. Sebab selagi bisa dizinai oleh satu orang karena tidak takut kepada Allah, mungkin bisa dizinai oleh 1000 orang karena tidak takut kepada Allah, sebab urusannya syahwat, sehingga tidak bisa diterima dalam syariat kecuali ada pernikahan. Baik, kalau masalah menikahkan gampang ibu, yang penting dinasihati dulu. Kalau nikahkan gampang, kalau ternyata anak perempuan ya tidak bisa dong jadi wali bapak biologisnya tadi itu, bukan bapaknya itu, orang lain bukan bapaknya kok jadi wali. Yang jadi wali adalah ayahnya. Kalau dia nggak punya ayah, pertanyaan lagi, kok tahu kamu tidak punya ayah? Anggap saja bapaknya meninggal, kan beres, nggak ada yang tahu kok, nggak ada yang tanya kok. Nanti calon besannya tuh, jadi menantu saya nggak punya bapak. Lah ini kan penyakit ini, lebihnya yang salah ini. Nggak boleh ada yang tahu ini kerjaan berat. Dan kalau anda menutup aibnya orang, Allah akan mengangkat anda, percaya. Tapi sebaliknya kalau anda menjadikan orang terendahkan, Allah akan rendahkan. Tutup itu semuanya. Ada cara nikahkan gampang, nanti bilang saja bapaknya tidak ada, meninggal dunia, perang di Papua sana, selesai. Nggak ada usah. Mungkin bener Papua. Jangan sampai ada orang ngaku perang di Papua, anaknya zina. Oh enggak, ada orang betul-betul suaminya mati di Papua, cerita ke sini beneran itu. Jangan sampai anaknya dia dibilang, oh jangan-jangan ini yang dimaksud Buya. Oh enggak, ini bapaknya bener perang di Papua ya, waktu itu di Papua sama di Maluku, ada meninggal di sana, anaknya gimana. Jadi yang menikahkan gampang, ada hakim yang mengerti, KUA yang mengerti hukum. KUA nya enggak pernah ngaji juga. Terus bapaknya di mana? Di mana? Harus tahu dong. Zina tuh enggak? Ngurus KUA nya. Wah ini KUA yang perlu ngaji, KUA dicambuk dulu, harus punya ilmu. Sekali ada orang misyarkan, oh bapaknya tidak ada, tinggal tahu bapaknya di mana, meninggal, sudah. Sudah, anda selesai. Jangan ditanya meninggal atau zina. Kok pertanyaan aneh? Meninggal sudah selesai. Ada orang ngomongin bapaknya meninggal, selesai kok. Dinikahkan. Kalau ternyata hakim oleh, selesai, nggak ada masalah, mudah menikahkannya. Kalau memang mendesak, nanti bisa namanya tahkim, mengangkat seorang ustadz yang bisa menikahkan mereka berdua, tahkim misalnya. Kedua mempelai menyerahkan, kami berdua menyerahkan kepadamu wahai seorang alim untuk menikahkan kami, nanti datangkan saksi, lalu terjadi pernikahan. Tapi tetap dihimbau untuk mendatangkan KUA, semua pernikahan kami tetap himbau, tetap dengan surat, agar di situ makna tanggung jawab mudah diwujudkan. Jangan sampai ada orang berbuat dolim di balik pernikahan sirri. Memang nikah sirri secara syariat adalah halal. Biasanya ada orang yang terjebak dalam syahwat, takut melakukan yang haram, sehingga melakukan nikah sirri, dan itu adalah halal, ya, halal kalau hubungan bukan sebuah perzinaan. Akan tapi ketahuilah, hendaknya segera ditindaklanjuti dengan surat-surat agar haknya wanita tetap terjaga. Ini saja. Kemudian majelis muslimah insyaallah Sabtu sore ini di Islamic Center Cirebon dengan Umi. Kemudian majelis khusus remaja putri Islamic Center Cirebon Kamis yang akan datang. Kemudian maulid besar cinta Rasul tanggal 2 Rabiul Akhir atau 31 Desember 2016 di alun-alun. Mohon diinformasikan kepada yang lainnya. Dan juga upaya kita untuk menghadirkan lembaga keuangan yang syar'i, kita rintis dengan BMT. Mohon bisa semuanya untuk bisa mendukung BMT ini, mulai dari bentuk tabungan yang akan kita kemas secara syar'i, atau mungkin dari para bapak-bapak yang duitnya nganggur, apalagi ada yang niat hijrah, daripada dititipkan di tempat yang di situ malah kita tambah dosa, maka boleh anda hijrahkan harta anda untuk bisa dikelola
dengan usaha-usaha yang halal nanti agar semakin kuat BMT di sini. Ini BMT salah satu usaha. Sebetulnya kami sudah yakin. Apakah usaha untuk menghidupi pondok? Kami diingatkan, kalau kamu membuka usaha, jangan untuk menghidupi anak santri dan pondok. Sebab anak santri dan pondok sudah dijamin oleh Allah nanti akan dikirim. Akan tapi membuka bermacam-macam program usaha itu untuk mencari kawan sebanyak-banyaknya. Di saat kita membuat travel, ya agar punya kawan yang pengen umroh. Buat BMT ada, kan di sana juga ada. Kita pengen mencari kawan melalui BMT. Nanti kita bisa membuat warung apa? Kita pengen membuat grup-grup, di situ ada jamaahnya yang akan kita bawa kepada kemuliaan. Adapun rizkinya para santri sudah dikirim oleh Allah setiap saat. Jadi termasuk BMT ini adalah salah satu upaya ya kita untuk mewujudkan lembaga keuangan yang syar'i sekecil apapun. Sebab yang gede pun dari yang kecil. Maka kami himbau untuk semua mendukung, bahkan bukan saja dukungan materi, tapi bukan materi untuk bergabung, bukan ngambil duitnya. Duit Anda tidak diambil, tapi Anda menitipkan di situ, nanti Anda akan dikembangkan, Anda akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan pembagian yang syar'i. Bukan saja untuk mendukung dengan bergabung urusan materi, tapi kalau ada yang punya ilmu yang hebat tentang pengembangan BMT, boleh. Atau mungkin ada satu orang di kota sana, di negeri, di kota tetangga, saya punya modal banyak Bu ya, saya ingin buat BMT deh. Dengan dana saya sendiri pun boleh kok, boleh. Saya punya dana 10 miliar, oke, masuk BMT, nanti akan kita kirim tim di sana, manajernya juga Anda, cuman ingat aturannya ikut kita, seperti itu. Kita ingin memperbanyak lembaga-lembaga syariah agar kita terhindar perlahan demi perlahan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pendaftaran siswa SMA ku sudah dibuka, dan juga jangan lupa barang bekas masih dihimbau untuk bisa dikirimkan ke tempat ini agar hati kita sambung. Dan juga jangan lupa kami ingin mengajak semua dari orang yang bergabung dengan kami baik secara langsung yang hadir di sini atau melalui media televisi dan radio untuk bisa bergabung aktif, tidak hanya sebagai pendengar, pemirsa dan hadirin sebagai dalam dakwah, tapi kami ingin mereka bergabung secara aktif dengan membantu untuk bergabung. Misalnya infak yang kami suarakan, bukan besarnya yang Anda berikan, tapi rutin biar hati Anda terasah setiap sebulan sekali. Biarpun 1.000 rupiah yang harus Anda berikan, atau 10.000 yang Anda berikan per bulan, supaya Anda terdata. Ini termasuk amal zahir, bukan amal terang-terangan. Amal terang-terangan, sedekah yang terang-terangan ditulis. Ibu ini 10.000, padahal bangun pondoknya juga ratusan juta, nggak ada masalah. Untuk beri contoh yang lainnya. Dan sekecil apapun yang Anda berikan, ada nilainya di hadapan Allah. Kemudian di rutin Anda akan ditagih setiap bulan. Pak Haji 2.000 nggak apa-apa, tapi Anda kan ingat untuk al-bahjah, untuk dakwah, untuk pesantren. Mungkin Anda ikut grup semuanya, ada infak pembangunan saya ikut, barang bekas saya ikut, infak yang ribuan ringan tadi saya ikut, pembangunan pondok yang besar ikut. Hebat lagi, semakin banyak program yang kita ikuti. Ini apa? Semakin banyak program yang kita ikuti, semakin sering terasah hati ini, sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada di depan sana, tinggal daftar, saya ingin ikut Ibu, seberapapun. Termasuk Ibu yang punya uang, tabungannya di BMT sana. Ibu berapapun uangnya boleh di BMT, nanti nabung sedikit demi sedikit demi sedikit, nanti insya Allah akan jadi bukit ya. Nanti sudah jadi bukit, ibunya nggak butuh dengan duit untuk perjuangan. Hebat lagi ini, insya Allah. Baik, ini saja insya Allah. Semoga Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdzulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pilih kami ya Allah sebagai pejuang-pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad yang tulus dan ikhlas berjuang hanya karena-Mu. Ya Allah, mudahkan kami untuk menegakkan syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad, sehingga kami mudah untuk mewujudkan keindahan perdamaian di negeri ini ya Allah, di antara kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun ya Allah, siapapun ya Allah yang bersama kami ya Allah, rindukan mereka kepada kebaikan. Dan kami mohon ya Allah, pilihkan untuk kami pemimpin-pemimpin yang kenal kepadamu dan kenal kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Pilihkan untuk kami pemimpin-pemimpin ahli la ilaha illallah ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin yang tidak kenal kepadamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, beri petunjuk dan bimbingan kepada pemimpin kami ya Allah, dari mereka yang umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami tidak rela jika mereka Kau hukum karena ketidakadilan mereka ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, berikan petunjuk dan hidayah kepada pemimpin kami ya Allah, dimulai dari presiden kami ya Allah, presiden kami
mereka adalah ahli la ilaha illallah. Ya Allah, kami mohon berikan bimbingan dan hidayah, jadikan hati dan pikiran mereka adalah untuk kesejahteraan umat, ya Allah, lebih khusus umat kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan kan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada mereka orang-orang baik, orang-orang tulus dan ikhlas, ya Allah, dan jauhkan mereka dari ahli fitnah dan penjilat, ya Allah. Jauhkan mereka dari orang-orang yang menjadi sebab kehancuran mereka. Dan kami mohon, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah kami, ya Allah. Jadikan rumah kami rumah mulia, rumah ibadah. Jauhkan dari kemaksiatan di rumah kami dan keluarga kami. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, ya Allah, dan pengampunan kepada mereka. Dan kami mohon, ya Allah, jaga kehormatan kami, ya Allah. Jauhkan kami dari zina, ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan. Jauhkan kami dari mukaddimah zina, ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu, ya Allah, yang tertipu oleh hawa nafsu mereka, syahwat mereka, sehingga melakukan kehinaan zina atau mukaddimahnya, kami mohon, ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Hati mereka pandang, ya Allah. Jangan sampai hati mereka dikuasai oleh syahwat dan hawa nafsu, ya Allah. Hentikan dari kehinaan itu. Ampuni mereka, ya Allah, dan tutup aib mereka, ya Allah. Tutup aib mereka, ya Allah. Dan ya Allah, jadikan kami hamba yang bisa menutup aib orang lain, ya Allah. Jangan sampai lidah kami membuka aib orang lain, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, tutup aib orang lain dari mata kami, ya Allah, dan tutup aib kami dari mata orang lain, ya Allah. Dan kami mohon, buka aib kami di mata kami, agar kami mudah untuk bertobat dan menyadari, dan ampuni kami semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, yang sudah menikah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka, jaga anak keturunan mereka, ya Allah. Dan kami mohon, yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka, berikan kepada mereka pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon panjangkan umur kami, ya Allah, dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang sakit sembuhkan, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang punya hutang, mudahkan mereka dalam membayar hutang mereka. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami saat Kau cabut nyawa kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf sedikit terlambat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.